Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Dr. Dwi. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah kebangkitan negeri, ya. Kenapa kita harus bangkit, kita harus berubah karena dunia sudah berkembang jauh, sudah berjalan dan kita pun juga sudah berjalan lama di dalam kehidupan. Tetapi kita masih seperti ini dan kita banyak melihat apa yang seharusnya milik kita itu kita kerjakan sendiri bisa dihasilkan, bisa membiayai kita, bisa mencukupi hidup kita, akan tetapi justru dimanfaatkan orang lain. Ya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tetapi kita harus kembali berkaca diri. Kita harus melihat ke dalam, introspeksi, bahwa sebenarnya itu bukan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita. Kenapa kita goblok? Itu aja. Gitu loh. Uh, Selama ini seperti video saya di sebelumnya, saya uh, banyak melihat ya, kita itu rata-rata terdoktrin, didoktrin, mungkin didoktrin. Kalau saya melihat terdoktrin, ya, kita itu tanpa sadar terobsesi pemikiran orang lain, yang tanpa sadar kita itu menjadi tidak percaya diri, menjadi seseorang yang lemah, yang tidak berani eksplorasi, eksploitasi sendiri, yang semuanya itu menjadi berembel-embel orang lain. Dan ini sesuatu hal yang tidak baik, tidak sehat untuk kehidupan. Gitu. Jadi saya ingin mencoba membawa kita semua, alam pikiran kita semua, untuk menetralisir kondisi ini. Kan seperti meskipun orang itu sudah kita nggak kalau yang agama itu sudah pasti semua menurut ini dan itu, seperti ini dan itu sebuah doktrin. Yang para ilmuwan yang kita anggap seorang ilmuwan, seorang atau seorang profesional atau seorang apa ya, ya sanggup kok dosen. Saya nggak pernah kuliah, saya jadi nggak pernah tahu hierarkinya tentang dunia-dunia itu ya. Ada profesor, ada dosen, ada guru, ada apa ya, yang semuanya itu akademisi itu rata-rata ketika membicarakan sesuatu selalu mengutip pemikiran orang lain menurut ini dan itu, John nggak tahu lah pokoknya siapa orang luar negeri itu. uh, Apakah itu salah? Nggak salah, tetap uh, kalau 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 turunan itu ada nasabnya, kalau kalau pendidikan itu ada apa namanya itu, kalau biasanya orang uh, ada urutan jalurnya itu dari siapa pengetahuan itu, ada sanatnya, rata-rata semua berpikirnya seperti itu. Loh, uh, memang nggak salah itu loh, tetapi juga nggak wajib. Kenapa saya katakan nggak wajib? Jadi gini, biar semuanya itu nanti juga ikut pikirannya itu terpecah gitu loh, nggak akhirnya mau jalan melangkah itu harus, wah ini aturannya nggak gini, sanatnya nggak seperti ini yang terus ini menjadikan sesuatu hal yang kita itu nggak, jadi nggak pede, nggak berani gitu, seolah-olah kalau kita tidak mengikuti alur ini kita akan salah gitu. Padahal yang namanya apapun ditemukan, diciptakan, dibuat itu pasti juga mengalami trial error gitu. Orang menemukan pemikiran, pendapat ini itu apapun, yang entah itu berupa fisik, entah berupa pendapat. Artinya ya, orang menciptakan, anggap membuat rumah, ya awalnya dulu ya melalui trial dan error, juga bukan sesuatu hal apa, bukan langsung berbentuk bangunan besar. Tapi ya mungkin awalnya juga alang-alang, mungkin awalnya dulu hanya bersembunyi di balik batu, ataupun pendapat, pemikiran. Misal apa, kalau orang-orang itu jangan bermain di luar ada hantu. Kan
sebelum mengatakan itu kan semuanya juga melalui sebuah praduga, terus kira-kira, coba-coba, akhirnya menjadikan sebuah pendapat. Dan kita itu tanpa sadar, semuanya ya di Indonesia itu hampir semua rata-rata seperti itu. Melakukan sesuatu itu uh, kalau nggak melalui referensi, melalui sanad, melalui alur, itu kayaknya nggak berani, nggak pede gitu loh. Kenapa gitu loh? Padahal gini, saya ingin membawa kita semua membayangkan dunia ini kan nggak ada yang tahu kapan dimulainya. Semesta itu kapan mulainya, terus siapa dulu yang diciptakan, nggak ada yang tahu gitu loh. Oh, manusia dulu, oh mungkin orang Eropa dulu, mungkin orang Cina dulu, atau mungkin orang Arab dulu yang diciptakan. Nggak ada itu. Kalau ada yang ngomong ini lebih mulia, lebih baik, omong kosong. Itu sudah fit. Kita itu kalian itu dibohongi. Otak kalian itu dibelenggu. Nggak ada. Karena gini loh, dunia itu adalah sebuah mesin otomatis. Mesin otomatis yang bergerak, berputar. Ya kita nggak tahu berputarnya kemana, seperti apa, tapi membentuk sebuah lingkaran. Sama seperti pagi jam 6, matahari terbit. Sore jam 5, jam setengah 6, matahari terbenam. Terus berputar. Ya kalau kita ini ya berputarnya dari timur ke barat mataharinya itu. Bergerak. Terus kehidupan. Manusia juga demikian. Kita dari lahir, mungkin dari sperma, dari ovarium, terus menjadi bakal manusia, lahir, terus jadi anak-anak, tumbuh, dewasa, berkembang biak, mati. Kan semua prosesnya sama, semua seperti itu. Kehidupan adalah sebuah mesin otomatis yang seperti itu. Mau kamu lawan atau tidak, ya dia akan seperti itu prosesnya. Misal kelahiran manusia, ya kalau kamu KB ya nggak ada kelahiran gitu. Tapi apa mungkin kamu akan menghentikan semua kelahiran dengan KB? Kan nggak mungkin gitu. Karena itu memang sudah proses alam. Gitu. Dan itu kita nggak mampu melawan kondisi itu. Itu memang sudah sunatullah, sudah kodratnya alam. Dan itu fit gitu. Sama juga dengan kehidupan tadi itu. Kita awalnya tuh dari mana? Yang tumbuh dulu itu mana dulu? Apa dulu yang pertama tumbuh? Kalau orang kan biasanya di kun fayakun, jadi-jadilah. Ada yang berpendapat bahwa bumi diciptakan dalam waktu 6 hari, 1 hari. Kan teori 6 hari, 1 harinya di Tuhan itu kan 1000 tahun di bumi. Kan katanya cahaya yang kita lihat dari bintang itu adalah ada 1 juta tahun cahaya. Jadi jaraknya bumi ke bintang itu bisa 1 juta tahun cahaya. Artinya dikirim, kalau dari bintang sana ngirim barang ke sini, ke sesuatu, ke tempat kita, itu nunggu 1 juta tahun baru nyampe. Panjang sekali, padahal jauh, sangat jauh sekali. Teorinya kan seperti itu, dikirim bumi itu diciptakan dalam waktu 6 hari, 1000 tahun, 6000 tahun baru terbentuk menjadi bumi seperti sekarang ini. Dan ketika terbentuk, yang tumbuh, yang hidup awal itu siapa? Nggak ada yang tahu. Kalau ada orang ngomong ini dan itu bohong. Karena semua nggak ada tahu. Semuanya itu adalah prediksi, kira-kira. Karena Tuhan itu tidak. Kalau kamu beli misal mobil, di situ ada STNK, ada BPKB, ada buku panduan petunjuk. Kalau bumi nggak ada, ya 6000 tahun, terus dari zaman prasejarah yang dulu-dulu nggak ada bukunya.
eh, Tuhan ngasih ini nih bukunya, buku petunjuknya, terus apa, tanggal pembuatannya, nggak ada gitu loh. Dan semua yang ada di kita, yang dimasuk pelajaran pikiran kita, itu adalah kira-kira gitu loh, pendapat orang lain. Oh, kira-kira seperti ini, itu kan pendapat orang lain. Dan kita itu juga boleh berpendapat seperti itu, nggak ada yang melarang gitu loh. Dan kita selalu ditakut-takuti kalau kita nggak seperti ini, nggak ada sanatnya, nggak ada alurnya, nggak ada yang mereferensi, dianggap sesuatu itu salah gitu loh. Dan ini adalah sebuah pemikiran yang konyol, dan itu kita harus mengikis dan kita harus menyadari gitu. Nggak ada yang uh, apa, kalau kita nggak menirukan ini, nanti kita seperti ini. Hal-hal semacam ini apa ya, referensi atau sanat atau rujukan itu bukan berarti apa ya, kalau dipakai harus dipakai, kalau enggak, bukan bukan itu konsepnya. Jadi kita itu diberi akal pikiran oleh semesta, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu diperbolehkan untuk berpikir apa yang disampaikan orang lain dari leluhur kita atau pendahulu kita atau di luar kita orang lain. Ya kita boleh, kita bisa menerjemahkannya secara logika kita. Dan ada hal yang memang, misal ya, kita itu mau membuat sesuatu yang berbahaya, misal membuat api, mungkin apa, produksi apa, kalau korek itu ya, kita mau bikin dari gas, itu sesuatu yang ada bahayanya. Terus misal membuat tungku peleburan, atau membuat bom, atau membuat apa ya, sesuatu hal yang bisa berbahaya, ya kita boleh atau wajib lah, atau paling tidak ya kita membuat referensi, atau paling tidak, oh kalau membuat seperti ini resepnya begini, harus begini. Tapi selebihnya ketika itu tidak ada berbahaya, nggak usah takut itu. Dan rata-rata kita semua takut eksplorasi itu pasti di alam bawah sadar kita itu pasti ini nggak boleh, ini kalau menurut ini nanti seperti ini, dan kita tidak takut-takuti fix. Kita itu yang mungkin awalnya itu pikiran kita sendiri, terus akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain, yang kita itu ditakut-takuti. Dan ini sesuatu yang konyol, yang justru menghambat kita untuk melangkah jauh lebih baik, jauh menjadi lebih hebat. Padahal nggak ada rumusnya. Oh, bangsa ini lebih tinggi, lebih lebih mulia, itu nggak ada. Itu semua sama. Uh, apa ya? Semesta itu kita lihat ya. Di situ bumi ya yang kita lihat, ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada lautan, ada jurang, ada batu besar kecil, terus apalagi ada pulau. Nggak ada semuanya yang istimewa, full itu nggak ada. Meskipun mungkin suatu daerah ya, mungkin orang, oh Hawaii itu terlihat ini. Tidak semua orang juga menyukai Hawaii. Mungkin Bali jadi idola, oh karena keindahan alamnya. Tidak, apa ya, juga tidak 100% bahwa itu juga seperti itu. Masih banyak yang lain. Mungkin ada Nias, ada mungkin mana lagi, tempat-tempat, ada Maldives. Artinya relatif, semuanya itu standar. Nggak ada sesuatu hal yang ini istimewa. Itu berlian ya, batu yang istimewa berlian ya, masih kalah, masih apa, ada lagi mungkin yang lebih ini lagi. Dan itu pun juga apa katanya, berlian itu kan doktrinasi orang. Wah ini kak, orang itu di apa ya, doktrin, oh kamu seperti ini, itu hanya monopoli monopoli dagang gitu. Dan inilah saatnya kita semua untuk terbuka pikirannya, itu harus berani melangkah itu loh, mengeksplorasi segala sesuatu untuk apa, untuk sesuatu kebaikan kita semua itu loh. Agar ketika secara individu hidup kita baik, nanti secara masyarakat, secara negara kita satu, kecil, bagus, itu akan
Kalau satu itu banyak bagus, nanti akan menjadi sesuatu yang bagus. Satu pinter, satu keluarga pinter, tetangganya pinter, satu RT pinter, satu keluarga, satu apa, satu RW, satu dusun, satu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Kalau semuanya pinter, awalnya pinter, ya nanti akan menjadi orang pinter semua. Kalau semuanya produktif, positif, ya nanti semuanya akan ikutan produktif dan positif. Dan untuk bisa melakukan hal itu semua, kita pikiran harus terbebas dan kita harus berani mengeksplor, tidak boleh takut dan menghilangkan. Kita harus berani menghilangkan itu, dan itu harus dihilangkan, bukan berani, kita harus memang hilangkan pikiran ketakutan kita, sehingga nanti akan membawa kepada sebuah perubahan sebagai sebuah bangsa dan negara yang hebat dan kuat. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa diterima, membuka wacana, pemikiran, pandangan, sehingga kita berani untuk melakukan sesuatu hal yang jauh lebih baik demi negeri kita, Indonesia. Salam sehat, salam hebat, Indonesia kuat.